takut, saya bimbang. Bagaimana kalau saya berdiri di depan nanti tidak dapat menyampaikan sepatah apapun? Bagaimana pandangan orang terhadap saya? Kan? Selalu pikir tentang diri saya. Kan? Kalau orang yang sudah sembuh itu, dia selalu pikir akan Tuhan. Saya memuliakan Tuhan, walaupun saya tidak punya pendidikan. Contohnya kan, saya tidak punya bakat yang besar, namun saya mau memuliakan Tuhan melalui apa yang Dia percayakan pada saya. Sangat berbeza, ya, sangat berbeza. Saya mau berikan satu contoh. Contoh itu adalah Vincent. Iya, waktu ibu saya mengandung saya, dia berumur 36 tahun. Saya adalah anak bungsu dalam keluarga. Waktu dia mengandung saya, dia selalu sakit. Ya, selalu sakit, mau muntah, mualnya, tidak selera makan. Jadi dia ingat akan kata-kata orang tua. Kalau seorang ibu mengandung itu mau menggugurkan anak itu dengan saja, pukul kaki sendiri, kuat. Mama saya lagi kan, ya pukul kaki ini, ya, akhirnya dia tahu, tidak juga jatuh, tidak juga gugur, namun dia dalam proses pembesaran saya mengalami dari kecil saya selalu sakit. Dia masih 4-5 tahun selalu sakit, demam lah, sakitnya kecil-kecilan. Iya lama. Kau bilang saya sembuh total, sudah jadi sister. Iya, sudah jadi sister. Nah itu pun saya sudah ke Indonesia untuk bergabung dengan organisasi Putri Karmel. Waktu itu belum ada 97 kan, belum ada sistem Putri Karmel di Sabah, Malaysia. Jadi saya ke Indonesia, bergabung dengan komuniti ini. 97 Agustus saya pulang dari Indonesia dan kami buka cawangan di Depok antara Penang dan Tegal. Sakit, saya selalu sakit, ya, demam, macam-macam penyakit yang di sini sama, dan saya dan setiap kali kalau saya tidak dapat ikut doa ataupun aktiviti lain dalam komuniti, saya harus beritahu kepada ketua. Ya, mula-mula dibilang Sister saya tidak dapat ikut doa pagi, saya sakit. Sister tidak dapat ikut kerja pagi. Terus ada satu hari saya memberitahu kepada Sister saya tidak dapat ikut doa pagi. Sebelum saya habis cakap dia bilang, apa lagi? Lalu saya tersentak. Kalau saya tidak sembuh, saya sakit begitu terus-menerus, saya akan disuruh pulang. Ya memang itu syarat. Mau menjadi sister itu harus sehat. Ya sekurang-kurangnya dapat itu semua yang dibilang, harus sehat jasmani, hati juga, ya, roh juga. Jadi saya tersentak. Kalau saya tidak sembuh berarti lama-kelamaan saya akan disuruh pulang. Sejak hari itu, setiap hari saya bangun buka mata, pertama-tama saya bersyukur pada Tuhan atas nafas kehidupan yang baru, hari yang baru, dan saya berdoa kepada Roh Kudus sembuhkanlah saya. Ini
sembuhkanlah saya. Itu saja doa saya setiap hari. Dalam waktu yang singkat, saya menjadi sehat dan tidak lagi selalu sakit. Itu dia saudara dan saudari. Dalam keadaan seperti itu, saya tidak marah kepada ketua sistem itu, tapi saya cepat-cepat datang pada Yesus dan mohon pada Yesus, Yesus sembuhkan saya dengan kuasa Roh Kudus. Itu dia saudara dan saudari. Nah, dalam proses pembesaran, khususnya waktu remaja, saya menjadi orang yang sangat introvert. Orang yang introvert itu tidak suka bergaul dengan orang lain, pemalu, tidak banyak cakap, ya, menjadi introvert dan selalu takut. Karena dalam kandungan ibu saya sudah ditolak, ibu saya menggugurkan saya, ya, dia ditolak. Nah, sisi gelap itu selalu ada, yaitu shadow, saya ditolak. Jadi saya selalu merasa bahwa orang lain menolak saya, padahal orang lain mungkin tidak ada perasaan atau pikiran seperti itu kan? Ya saya selalu merasa orang lain menolak saya tidak berani, kan? Tidak berani bercakap, tidak berani bergaul dengan orang lain, dan rendah diri, inferiority complex, ya, selalu rendah diri. Syukur pada Yesus karena pembaharuan karismatik, ya, yang saya ikuti, saya disembuhkan. Karena waktu itu saya juga ikut satu community di PK, yaitu The Lives of Jesus Christ Covenant Community. Ada pertemuan sel, grup kecil 8 orang, dan saling sharing. Saya mau sharing, saya mau mengungsikan pengalaman saya. Allah itu mengasihi saya. Setiap kali saya mau sharing, tapi luka batin saya selalu menarik saya. Jangan. Ya, nanti kamu tidak diterima. Ya, tidak berani. Jadi saya mau Roh Kudus itu selalu itulah mendorong saya sharing. Tapi luka batin saya selalu menarik saya. Jangan. Nah, itu dia. Terjadi satu ketegangan. Dia tidak berani memberi kesaksian. Nah, syukur pada Tuhan karena hidup dalam Roh Kudus membantu saya memperoleh kesembuhan. Surat sembuh, ya, semua itu pertama kali saya memberi ceramah itu di Rano. Ya, ada kawan saya di Rano dari dulu. Dia pun guru, saya pun guru. Walaupun jadi guru, tapi masih penakut. Suaranya kecil, ramai. Itu juga tanda luka batin. Ya, orang yang luka batin itu, ya, cakap pun suara kecil. Dulu di sekolah, saya disuruh berdiri oleh guru bahasa Inggris saya, berdiri untuk membaca, menjawab. Suara saya sangat kecil. Dia, bolehkah kamu sifat suara? Memang begitulah di rumah kamu cakap. Ya itu. Jadi suara kecil, dan karena disembuhkan tidak lagi suara kecil, suara sangat besar sampai mikrofon. Dan bukan hanya 80 orang, 800 orang pun tidak takut. Beribu-ribu orang kalau ada kebangunan rohani Katolik itu, healing rally itu, rally penyembuhan sampai 5.000 orang pun tidak takut. Nah, waktu pandemi lagi itu, live streaming itu lebih lagi beribu-ribu beberapa orang yang
sedang menonton live streaming, itu pun tidak takut. Itu dia saudara-saudari. Mari kita mohon supaya semua kita disembuhkan. Sekarang rehat dulu 5 menit. Boleh?